mohon maaf aja, semua pelatih di Liga 1 belum layak ya. belum layak. tepat untuk di posisi di situ. Tanpa bermaksud mengecilkan Bojan Hodak, ya belum di situ, kecuali kalau kita memang targetnya hanya Piala AFF. Persib aja masih main di tier 2-nya kompetisi Asia. Itu aja belum pernah juara. Itu bagian dari negosiasi menurut saya. Kalaupun misalnya tidak bisa masuk di dalam situ, kan bisa dibikin pelatih magang. Pelatih magang. Kalau kita melihat timeline pemecatannya Patrick, itu kan dilakukan setelah Erick Thohir menyampaikan laporan secara langsung kepada Presiden Prabowo ketika beliau mendarat di Halim, langsung di VIP room-nya itu melakukan laporan. Benar. Karena kan memang di list banyak kan, dari pelatih yang gajinya belasan juta euro sampai yang ya masih terjangkau PSSI banyak kan. Sekarang kan ada Marco Rose kan, mantan pelatih Salzburg, Leipzig gitu. Terus juga ada Zidane juga katanya kan. Maksudnya yang lagi nganggur kita bahas ya. Ada Erik ten Hag ya kan. Terus juga kalau misalnya kasarnya mau misal PSSI mau nyari pelatih Belanda lagi nih, kan ada Mark van Bommel juga, ada Philip Cocu. Walaupun itu kita nggak tahu ya, kalau misal dari pemaparan Mas Budi tadi kan, yang nggak ya sebagusnya nyari pelatih tuh yang sudah ada pengalaman di Asia lah. Nah, tapi kan ini ada satu nama menarik nih Mas Budi. Ada nama kan, ada mertua Van Bommel, ada Bert van Marwijk nih. Yang Bert van Marwijk ini kan pernah bawa Belanda ke final Piala Dunia 2010 kan. Saat itu kalah 1-0 dari Spanyol. Terus juga dia punya pengalaman di Asia, dia pernah ngelatih Uni Emirat Arab, pernah ngelatih timnas Arab Saudi, pernah ngelatih timnas Australia. Nah, tapi memang dari segi usia nih nggak muda, 73 tahun. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat lagi ke Curacao nih, Curacao ini kan salah satu banyak pemain diaspora yang main di Eredivisie kan. Nah, sekarang pelatih top nih di Advocaat. Advocaat kan pasti Mas Budi tahu lah, mantan pelatih timnas Belanda kan di Euro 2004 saat itu masuk ke semifinal. Mas Budi ngelihat gimana nih? Ketika Curacao dilatih pelatih kawakan nih dari Belanda dengan usia 78 tahun dan akhirnya sekarang kan punya peluang buat lolos ke Piala Dunia Curacao ya untuk pertama kalinya. Nah, kalau misalnya Bert van Marwijk nih dimajukan oleh PSSI, mungkin nggak Mas Budi? Ini nih pelatih bola dengan klub itu nih sama kayak kita mau beli rumah, jodoh-jodohan. Jadi ada pelatih yang memang misalnya fit untuk memimpin salah satu tim. Tapi ketika dia pindah itu belum tentu sukses. Dan ini memang butuh kejelian. Benar. Ada tuh salah satu klub di Inggris tuh yang udah gonta-ganti pelatih kan juga sampai sekarang juga masih terburuk. Masih buruk. Inisial M ya. Warnanya merah. Iya. Jadi kalau cuma sekedar mengandalkan nama besar, tidak tahu tentang profil tim yang akan dipimpin, menurut saya ini nama besar itu akan menjadi tantangan tersendiri. Jadi memang nggak gampang untuk menentukan pelatih timnas itu, butuh kontemplasi, butuh evaluasi mendalam tentang kebutuhan tim ini apa, termasuk target itu tadi. Kalau bicara kita Piala Dunia 2030, ini kan juga nggak bisa dibilang target jangka panjang. Ini pendek loh, 5 tahun. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari Piala Dunia round 4 kemarin? Bahwa kita nggak akan bisa mendapatkan hasil maksimal kalau perencanaannya nggak benar. Ini kan nggak pernah terencana nih kita bisa nyampe round 4 ya. Nah, benar. Ini semuanya tiba akal aja nih, nambah pemain bisa, masuk pemain bisa. Cuma akhirnya kan gagal di round 4 ketika itu level kompetisinya itu, atmosfernya itu udah beda. Pemain-pemain yang kemarin tergabung dalam tim nasional ini mereka nggak pernah merasakan main di Piala Dunia di level seperti itu. Betul. Bahkan yang main di Liga Champion aja kan cuma ada Verdong, lalu Izes nggak pernah main, belum pernah, tapi dia captain di Liga Italia. Cuma sekitar 4 pemain aja yang udah pernah mengalami tekanan high pressure seperti itu. Sedangkan Arab Saudi kan mayoritas pernah main di Piala Dunia kan. Nah, itu dia ngalahin Argentina. Argentina lagi. Nah, ngomongin soal Belanda, soal itu tadi lah atmosfer, soal mengenal kompetisi liga nih. Di Super League yang sekarang namanya kan ada pelatih dari Belanda nih, ada Johnny Jansen, bekas PSV Zwolle. Ada Jan Older Rickering, juga ada Jan Paul van Gastel. Apakah 3 nama ini kira-kira cocok kan nih buat masuk kandidat? Kalau targetnya juara AFF ya layak. Tapi kalau targetnya kita compete di Piala Asia, menuju Piala Dunia 2030,
mohon maaf aja, semua pelatih di Liga 1 Belum layak ya? belum layak. tepat untuk di posisi di situ. Setuju. Ini kalau di YouTube nih, di YouTube Official Okezone nih Mas Budi, kan ada banyak netizen yang nanya. Ini salah satunya menarik banget nih. Dia bilang, Mr. Park Hang-seo nih, mantan pelatih timnas Vietnam, coba dong, dorong. Gitu. Itu gimana Mas Budi ngeliatnya? Ya, Park Hang-seo sukses dipegang Vietnam, emang. Tapi kan dia kan juga udah ada jeda beberapa tahun nggak pegang tim ya. Hampir 2 tahun kali. Dan itu tadi, ketika Park Hang-seo bisa sukses di Vietnam, apakah bisa sukses juga di Indonesia? Nggak ada jaminan. Nggak ada ya? jaminan. Iya. Pelatih Jepang sebelumnya sukses, akhirnya pada saat melatih Thailand juga kan nggak sukses-sukses juga. Artinya ini nggak sembarangan untuk milih pelatih tim nasional tuh nggak sembarangan. Dan mudah-mudahan PSSI belajar dari kesalahan memilih Patrick Kluivert, memilih pelatih hanya berdasarkan ada kesamaan bahasa, komunikasi dan culture, itu harus menjadi pelajaran yang sangat mahal. Bener, walaupun nggak ada jaminan juga kesamaan bahasa, culture, ujung-ujungnya kan katanya ada friksi juga di ruang ganti kan. Maksudnya ya kesamaan bahasa nggak ada jaminan gitu Mas Budi. Bener. Ini ada satu nama lagi nih, Boyan Hodak gimana nih? Boyan Hodak kan dua kali juara Liga Indonesia. Dia pernah di Malaysia juga bisa jadi juara timnya. Itu gimana? Ya, pernah bawa Persib juara AFC Champions League nggak? Belum pernah. Kan belum pernah. Belum pernah juga. Persib aja masih main di tier 2-nya kompetisi Asia. Iya. Itu aja belum pernah juara. Tim Liga 1 kita nggak pernah main di Liga Champion Elite Asia. Jadi ya tanpa bermaksud mengecilkan Bojan Hodak, ya belum di situ, kecuali kalau kita memang targetnya hanya Piala AFF. Ya itu bisa dilakukan. AFF kan tahun depan. Iya benar. Masih jangka pendek ya. Iya, jangka pendek, tapi jangan. Kita balik lagi ke Mas Budi ke persiapan di FIFA Matchday November. Kan biar bagaimanapun FIFA Matchday November kan periode itu tanggal 10 sampai tanggal 18 ya. Yang mana kan berarti kurang dari 1 bulan lagi kan. Sedangkan kita saat ini PSSI belum punya pelatih baru. Nah, kalau Mas Budi ngelihat sendiri kira-kira PSSI bakal ngelakuin gerak cepat untuk nunjuk pelatih permanen sebelum tanggal 10 November ini, atau nantinya PSSI bakal nunjuk pelatih caretaker. Mas Budi gimana? Sekali lagi itu tadi, Bu. Ini tenggat waktu dari istana kapan? Nah, istana itu ya, segeranya masih ngambang nih ya, kata segera ini ya. Kalau kita melihat timeline pemecatannya Patrick, itu kan dilakukan setelah Erick Thohir menyampaikan laporan secara langsung kepada Presiden Prabowo ketika beliau mendarat di Halim, langsung di VIP room-nya itu melakukan laporan. Artinya preferensi dari pemerintah ini menjadi pertimbangan skor yang sangat besar dari PSSI untuk mengambil keputusan. Memecat Patrick pun juga itu dilakukan setelah melaporkan ya mungkin ya. Karena kan tadi kan disampaikan oleh Pak Mensesnek ada evaluasi ini segala macam, artinya itu mungkin dilaporkan tapi tidak dipublikasikan. Nah, dalam kaitan pemilihan ini tentu pasti akan menanyakan satu, tenggat waktunya kapan nih Pak Presiden. Kedua, ada preferensi nggak nih dari Pak Presiden untuk kami pelajari. Kenapa ini sekarang menjadi penting? Karena satu, PSSI ini begitu banyak mendapatkan bantuan APBN, sponsor dari BUMN. Yang kedua, untuk menghindari konflik perebutan kekuasaan atau loncat kasta, yang tadinya ketua umum PSSI ini berebut jadi ketua umum PSSI untuk jadi menteri, sekarang kan udah ketua umum PSSI-nya menteri di kabinet. Iya, betul. Artinya semua penyakitnya itu udah dilokalisir agar tidak terjadi friksi kekuasaan lagi di tubuh federasi ini. Nah, jadi pertimbangan minta pertimbangan kepada pemerintah itu menjadi catatan garis bawah yang paling penting dalam PSSI mengambil keputusan siapa pelatih timnas selanjutnya. Betul, setuju. Barung mungkin bisa dibaca komen-komen dari netizen nih. Wah, gila nih. Netizen nih kadang-kadang agak-agak out of context nih, kadang-kadang suka ini apa namanya suka asbun-asbun gitu loh. Nih, ada lagi nih dari Dani Akhir, pelatih lokal siapa yang cocok loh. Dani Akhir Liga 1 nggak cocok nih, gimana pelatih lokal ya? Ada, mohon maaf. Kalau Liga 1 enggak. Kalau Liga 1 menurut saya enggak. Tapi kalau mau diuji coba untuk timnas U20, Coach Nova kan saya pegang U17, ya itu bisa compete di situ. Ya. Tapi kalau untuk U23 dengan kita punya target lolos ke Olimpiade 2028, ya bajunya pas nggak nih dipakai? Iya benar sih. Iya, benar. Tapi kalau misalnya gini kan waktu zaman STI itu ada satu staf lokal kan si Nova. Nah waktu Patrick Kluivert kayaknya nggak ada ya. Nah, apakah nanti PSSI bisa ngasih tuh
buat pendidikan pelatih selanjutnya? Mau nggak nih masukin satu pelatih lokal lah? Ya, itu bagian dari negosiasi menurut saya. Kalaupun misalnya tidak bisa masuk di dalam situ kan bisa dibikin pelatih magang. Pelatih magang. Nova kan juga kan awalnya kan magang juga sama si mantan. Iya betul. Si mantan. Magang. Benar.